Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan hari ini kita mau buat konten nih sama siapa aja Dan? Lu ngomong dong, Dan. Kenalan Kita dulu lagi lu. kedatangan tamu dari Iya, lu kenalan dulu. ulang dong. Gak Lu usah salah ulang. lagian sama Lucu siapa? dulu, nggak apa-apa kayak gini direkam biar lucu aja. Ya, Lu kenalan. Kenalan dulu. Oke, nama gue Farhan, gue dari teras rumah nenek. Nah, gue Dan Fahri. sekarang kita lagi ada kedatangan. Udah lu nggak usah kenalan. Oke, siap. Gue NFC aja ya nih. Gue NFC TV Ya. nih. Yoi. Ini gue partnernya Fahri. Sekarang kita lagi kedatangan. Mau ngobrol-ngobrol sama Fuad. Ayo coba Fuad, mungkin bisa perkenalan diri. Yoi. Oke, gue kalau orang-orang tahu banyak, misalkan setelah gue main musik lah, orang tahu gue kuda liar. Ya. Kuda liar anjing. Gue kerja di Bikini Bottom sebagai kasir di Krusty Krab. Absurd banget. Kenapa kuda liar namanya? Wah, ceritanya panjang. Kalau ngomongin tentang ini harus ada episode-episode berikutnya. Jadi nggak mungkin satu episode. Waduh. Jadi nggak bisa diceritain dengan singkat nih, Nggak bisa, itu panjang banget. Gue manggil lo apa dong? Manggil gue, lu panggil aja gue juga nengok. Woi gitu, ntar gue juga nengok. Woi. At. Sibuknya selain jadi kasir Krusty Krab, ngapain, At? Gue sibuk jadi pengacara. Di mana tuh? Pengangguran, banyak acara, ya. Nggak, gue main musik. Kebetulan gue tergabung di 2 grup ya, bisa dibilang grup gitu. Yang satu keroncong, yang satu lagi musiknya bawa rock gamelan gitu. Rock gamelan? Percussion eksperimental. Yoi. Edan. Keren sih. Terus apa lu namanya di gamelan sama apa tadi keroncong itu, Ad? Nah, kan jadul banget, Ad. Nah iya nih, gue juga awalnya gue nggak tahu kenapa gue bisa sampai ada di situ ya, ada di posisi sekarang. Maksudnya yang gue bawa ternyata dua-duanya ini tradisi, dan gue nyaman di sini. Gue nyaman ngembanginnya karena mungkin gue bisa lebih nge-explore kali ya, bisa dibilang ya. Jadi nggak cuman musik yang kayak orang banyak tahu kan, kebanyakan musik barat ya kalau orang tahu mah, kalau orang secara luas, yang musik tradisinya sendiri malah ditinggalin gitu. Nah ternyata di musik tradisi sendiri kita bisa banyak nge-explore gitu. Edan. Terus lu main apaan sih? Main apaan? Bentar lu, main apaan dulu? Oke. Oh, di main perkusi yang di keroncong, ini namanya keroncong tugu. Gue main rebana sama jimbe, rebana atau jimbe. Terus kalau di yang buat marawis, Ad. Tapi yang gedenya. Ya. Kelas banget. Terus. Kalau di mana? Di percussion eksperimental, gue main gamelan atau main perkusi-perkusian gitu, alat-alat pukul. Emang spesialisasinya emang alat pukul berarti, ya? Iya. Nah, terus yang rebana nih mainnya bukan rebana yang kayak Qasidah. Rebana apa? Marawis. Bukan qasidah, iya bukan marawis. Cara mainnya beda. Emang ada berapa macam sih, ya? Oh, gue kurang tahu ya kalau macamnya. Cuman cara mainnya ada banyak. Contohnya. Waduh, gue nggak ada alatnya nih. Bisa dilihat sendiri di YouTube Keroncong Tugu. Siap. Gue suka nih kayak gini-gini nih. Tadi lu mau nanya apa, Bedanya apa? Tapi tetap dipukul pakai tangan, kan? Tetap dipukul pakai tangan, kulit ketemu kulit. Atau pakai alat lagi, stick gitu? Kalau yang gamelan pakai stick, kalau yang rebana ini gue tangan aja, langsung tangan. Oke. Kemarin gue lihat di Instagram apa YouTube lu gitu sih, At. Lu main yang gamelan, bener-bener gamelan, At. Itu lu bisa juga main gamelan itu? Apa itu termasuk alat pukul, apapun yang dipukul lu bisa mainin gitu? Itu awalnya mah gue bisa karena ada mata kuliahnya, ada mata pelajarannya tuh dulu. Nah, terus di percussion eksperimental ini kita dibebasin gitu untuk
mainnya kayak gimana aja gitu. Tapi tetap dalam pattern. Oke. Dalam FYI ya pattern berarti musik buat tetap. ini nih kuliah musik di IKJ ya? Oh tidak, gue kuliah musik di UI, Universitas IKJ. Iya. Lulus tapi At, lulus. Lulus alhamdulillah. Lulus alhamdulillah. Lanjut Surat. Terus apa? Sesuai Iya pattern. pokoknya tetap di dalam pattern musik, tetap dalam pattern aturan-aturannya. Meskipun gue agak lepas dikit ya mainnya, gue sambil berdiri main gamelan kan orang rata-rata sambil duduk. Kalau gue di Iya. percussion eksperimental ini sambil berdiri, jadi agak-agak keluar sedikit gitu. Sorry tadi nama grupnya apa aja? Percussion eksperimental itu yang rock gamelan, keroncong tugu ini yang keroncong. Oh. Itu kalau- lu yang buat sama teman-teman lu atau kayak gimana? Kalau yang dari percussion dulu ya, percussion eksperimental itu sebenarnya udah ada dari senior-senior dari tahun 2010. Terus dia ngajak setiap anak-anak yang mayor perkusi, jurusannya perkusi, untuk ayo gabung gitu. Nggak mesti jago. Nggak mesti jago, karena untuk jago bisa dilatih. Lo dari nol pun bisa. Kelas. Berarti yang kuliah di jurusan itu pasti masuk percussion eksperimental itu? Sebenarnya sih harusnya gitu ya, cuman ada, kan kalau kayak gitu pilihan ya. Maksudnya kalau lo nggak mau ikut juga nggak apa-apa gitu. At, gue mau nanya deh, At. Ini rada melenceng dikit kan ya. Perkusi kan rame-rame ya, At ya. Itu kalau misalnya dapat job gitu, At, bagi-baginya rata gitu, At. Ini maksudnya yang percussion eksperimental. Apa jarang? Perek. Pasti bagi rata. Edan. Bagi rata, tapi gini sih, sebenarnya adil gitu. Kan kayak ada, kalau yang namanya frontman pasti dapetnya lebih banyak. Kalau yang pemain depan, pemain belakang gitu. Jadi itu persentase adil lah ya? gitu. Adil. Gue kira bagi rata gitu kayak orkestra kan. Wah itu PR banget kan tuh bagi-baginya. Iya. Gak kebayang gue dikasih job terus ini lo cepet, waduh. Kayaknya lebih susah baginya dibandingkan main musiknya itu ntar ujungnya ributnya lama tuh. Oh iya kalau yang Perex ini tuh berarti emang udah ada dari kampus. Maksud gue dalam arti ini naungannya udah kampus atau kalian indie? Dulunya awalnya yang gue tahu sebenarnya abu-abu ya, bisa dibilang punya kampus, bisa dibilang indie. Jadi dulu dibilang abu-abu UKM itu karena kita belum punya alat sendiri, jadi kita masih harus pinjem gamelan sama kampus kan. Kalau kita mau main di luar kita harus pinjem, jadi kita bilang ini UKM gitu. Nah sekarang setelah udah punya gamelan sendiri, kita udah alhamdulillah nabung, main kan, nabung, kita beli gamelan sendiri. Jadi sekarang udah indie lah hitungannya, independen. Berarti udah punya studio sendiri juga? Studio enggak, tapi punya ini, alat. Punya Basecamp. Alat dong. Oh, Basecamp. Basecamp-nya Basecamp dan alat ya. Basecampnya di Cikini. Yoi. Coba ya. Kalian sewa sendiri berarti? Enggak. Sewa sendiri. Sebenarnya kos-kosan sih, cuman dijadiin Basecamp gitu. Oke. Tuh tempatnya. Cukup Basecamp. Jadi kalau anak-anak biasanya gini, kita habis latihan tuh biasanya sampai pagi tuh, mulai dari jam 9 malam sampai pagi latihan kan. Terus biasanya aduh bingung nih mau pulang kejauhan, ada yang pulang ke Depok, ada yang pulang ke Bekasi, ada yang pulang ke Cinere, udah kita ke kosan aja, ke Basecamp gitu. Sebenarnya salah satunya buat nampung anak-anak yang bingung mau pulang tapi udah jauh gitu. Oke, menarik. Terus gue mau nanya nih, ini yang paling itu, satu yang di Cikini itu berapa orang bandnya? Susah banget. Percussion eksperimental. Bukan percussion eksperimental yang satunya. Yang Cikini. Oh yang keroncong tugu. Keroncong tugu. Oh yang keroncong tugu beda lagi, kalau ini adanya di Priuk. Buset. Gila lu ngeband sampai Priuk sampai Cikini lu. Rumah lu di mana? Rumah lu di Depok.
Depok. Ngeband dekat Priuk. Yoi. Oh, tadi gue belum cerita soal yang Keroncong Tugu ya. Iya, Kalau yang Keroncong Tugu Keroncong Tugu ini Gimana tuh sejarahnya tuh? gue diajak gabung sih. Jadi tahun 2015 itu ada teman gue, dia udah satu sekolah sama gue dari SMA. Terus pas di kuliah tahun 2016 ngajak gue, lu main jimbe buat apaan nih? Buat main keroncong. Hah, main keroncong. Dia tuh teman gue ini namanya Aren. Dia itu salah satu pewaris budaya. Keroncong Tugu itu udah turun-temurun. Sekarang dia kalau nggak salah keturunan 10 atau 11 gitu. Di kelas. Nah, terus dia ngajak, lu main keroncong gitu. Awalnya gue main di latihan, terus langsung main di Solo Keroncong Festival. Tuh, kalau festivalnya terbesar lah di Indonesia lah, kalau bisa dibilang. Kelas banget. Kelas. Temen gue sebenarnya kelas, gue cuma numpang doang sih. Gimana experience sih, At? Ya iyalah, bro. Lu gimana lu bayangin kuliah lu apa main keroncong terus panggung segede Solo Keroncong Festival? Iya. Gimana ya experience-nya ya? Pokoknya seru lah. Justru nih dari lu main tradisi, lu lebih gampang untuk keluar negeri ya. Karena kalau lu main, maaf aja nih, gue bukan ngecilin yang musik lain, tapi kalau misalkan main jazz, lu untuk keluar, lah musik jazz aja itu udah dari luar gitu kan. Kalau musik Indonesia kita bawa keluar, ini musik asli budaya kita sendiri gitu, pasti ngejual banget. Dan pesaingnya juga nggak sebanyak ini kali ya, At, ya? Nggak sebanyak musik lain kali ya? Iya, bisa dibilang gitu. Menarik juga sih. Menarik. Sangat menarik. At, gue mau nanya dong, At. Lu kan main musik dulu Killer Bunny ya, SMP ya? Yoi. Vokalisnya. Vokalisnya di bawah. SMP ya. Waktu SMP gue kenal sama lo main musik juga dari SMP. Terus akhirnya lu bener-bener serius sampai lu kuliah musik bahkan. Sampai lu gila sampai sekarang lu jadi ya lumayan ada punya fame sendiri dengan name lu Kuda Liar dan kawan-kawannya. Apa yang buat lu yakin banget sih di musik ini? Gimana ya? Ini kan juga dulu awalnya kayak kecemplung aja ya. Awalnya emang ngeband kan iseng. Terus dulu pas masuk SMA itu gue diajak sama Aga tuh, teman SMP, teman SD, teman SMP kita kan. Aga sama Rahman, sekolah musik yuk. Gue kira les-lesan kan. Ternyata ada sekolah SMA, SMK gitu yang emang jurusannya musik. Gue masuk, ternyata Aga sama si Rahman Aldi nggak boleh masuk sama orang tuanya. Mungkin salah satu gue sampai sekarang bisa kayak gini ya karena orang tua gue juga bener-bener ngedukung gitu. Oke. Percaya gitu kalau musik ada masa depannya. Ternyata banyak juga kan ada orang tua yang enggak belum tahu musik tuh bisa jadi apa sih gitu. Iya betul. Emang background keluarga lu ada yang orang musik kan? Nggak ada. Bisa main musik ada. Tapi seni nggak juga. Seni nggak juga sih. Nggak juga. Pejabat. Lu anaknya siapa kali ya? Bukan anak orang tua lu. Nah itu juga tuh gue takutnya bimbang gitu dulu kan. Enggak. Gue bertanya satu, At. Lu kesel gak sama temen lu yang jebak lu masuk SMA, SMK musik ternyata dia enggak berdua? Enggak sih, karena gue bisa jadi kayak sekarang. Oke. Sedap. Iya maksudnya kayak mungkin kalau gue dulu kalau dia juga masuk jadi main ya. Gue jadi lain kayak lu tau gak sih kayak misalkan lu diajak sama orang sama lu mau gerak sendiri gitu. Ya, gue tahu. Beda lah gitu niatnya. Oke. Di SMK sama di kuliah, lu sama-sama belajar musik berarti. Apa different things, maksudnya hal yang paling gede bedanya pas kuliah lo, dalemin kuliah sama di SMA? Kalau gua, sepengetahuan gua musik, ya nada, ya suara, udah gitu aja. Mau lu SMA, lu tamatan SD, bahkan banyak banget musisi yang nggak perlu sekolah untuk dapetin hal itu gitu istilahnya. Nah kalau lu sendiri SMA dulu deh sama kuliah, bedanya apa sih dapetin itu ilmunya?
mungkin kalau ilmu, kalau ilmunya beda jauh ya. Mungkin kalau secara teori jauh beda, cuman kalau secara buat praktek nih beda banget. Soalnya kan kalau di kuliah tuh kita udah mulai yang namanya kerja lapangan tuh. Oke. Kita udah mulai bikin acara. Jadi dari situ juga belajar kalau kita sekolah musik tuh nggak cuma main musik doang, tapi kita juga harus belajar bikin acara, kita harus jadi produser lah gitu istilahnya, kita jadi pimpinan produksi gitu-gitu. Kelas. Terus belajar ngajar juga. Itu ada waktu pelajaran lu itu. kuliah. Iya. Kalau SMA tuh bener-bener yang lu ajarin teknik-teknik dasar kali ya? Teknik dasar, tapi ada juga sih yang pengembangannya gitu, ada juga. Oke. Terus gue mau tahu deh, pandangan orang lain deh tentang lu gila lu, maksud gue, apa sih? Ya lu nggak dari background musisi, terus yang apa ya istilahnya ya, from zero banget lah, terus sekarang akhirnya bener-bener lu jadi milih jalan, ya udah deh gue beneran jadi musisi deh istilahnya gitu deh. Akhirnya punya fame sendiri, itu gimana? Pandangan orang lain, Pandangan orang lain, gue nggak tahu ya. Gimana pandangan lu? Lu pandangan lu deh, Dan. Lu gimana Dan ngeliat Fuad, Dan? Gimana ya? Gua kira lu tuh apa ya, Ad? Gua kenal lu dari SMP. Dulu tuh lu banyak omdonya, Ad. Makanya lu suka tantang ngapa-ngapain, Ad. Oh gitu ya? Ternyata jadi beneran. Ya gua salut aja sih sama lu sekarang kayak gini. Makanya dulu gue suka nantangin lu. Lu ngomong mau hak miring, gue tantangin, ayo. Beneran. Mau ngapain, gue tantang. Lu soalnya biasanya omdo, makanya gue suka tantang. Tapi sekarang lu, wah keren sih. Cuman gue, kalau gue bisa dibilang mah masih jauh lah. Iya, alhamdulillah kalau lu bangga. Tapi gue masih jauh lah dari, maksudnya masih banyak target-targetnya gitu. Masih pengen lebih kayak gini, pengen lebih kayak gitu. Gue pengen lebih produktif sih sebenarnya. Gue kurang produktif nih sebagai musisi. Iya, terus lagi pandemi gini, lu ngapain, Lagi pandemi gini, Gue kan kebetulan juga ngajar ya di sekolahan nih. Oh, ngajar di sekolah musik juga nih? Sekolah alam. Oke. Mana emang ngajar musik? Apa SD? TK, SD, SMP. Oh, ada SMP juga. Namanya apa tuh? Sekolah alam semut-semut. Kelas. Gak usah, kalau ini gak usah dipromosiin. Terus. Iya, kebetulan gue juga ngajar, jadi ada kesibukan gue, ya latihan juga, terus ngerjain nilai, terus ngedit video buat anak-anak. Kan ngajar musik. Ngajarnya ngajar musiknya gue pakai video nih kebetulan. Gue taruh di YouTube, pakai video, gue taruh YouTube-nya semut-semut. Gue taruh YouTube gitu. Jadi ngajarnya. Efektif, kayak gitu, Alhamdulillah efektif. Jadi setelah mereka nonton, terus mereka rekam kegiatan mereka waktu latihan itu, ngikutin yang gue kasih. Terus itu gue nilai dari situ. Oke. Perkusi juga. Apa? Perkusi juga. Ada perkusi, ada nyanyi. Kalau gue nyanyi dikit-dikit sih, gue. Coba dong, nyanyi dikit dong. Nyanyi dikit lagu. Nyanyi dikit lagu daerah, lagu keroncong lu. Itu langsung tonton aja buat nambahin viewers di keroncong tuh gue. Jangan di sini. Abis ini suruh orang nonton. Iya, kan marketnya beda nih, Gue bisa nyanyi kalau di depan anak-anak kecil doang. Lu kan udah pada gede nih. Aduh. Gue jujur aja cacat nada gue. Nada nggak ketemu lah sama gue. Tapi lu bisa jadi musisi cacat nada aja, Iya, karena main perkusi nggak ada nadanya, friend. Oke. Ada sih, cuman gimana ya? Gue nggak kenal lah nada-nada, jangan tanya dah. Terus gue nanya dulu, ini sorry ya kalau rada personal ya, Dari lu tadi, lu kan ngambil apa ya istilahnya, jalan hidup lu jadi di musik lah. Dari jalan hidup lu itu, pertama
cukup nggak sih buat hidup lu hari-harian deh, sehari-hari sampai hari ini ya, apalagi sekarang kan udah kelar nih, udah bener-bener pure lah, your life lah, udah hidup lu buat diri lu sendiri lah, cukup nggak? Kalau gue alhamdulillah cukup, karena dari ngajar, karena dari main, itu dari main aja kan gue udah 2 tuh percussion eksperimental, meskipun yang percussion ini jarang, tapi yang keroncong tugu nih lumayan lah gitu alhamdulillah. Terus sama ngajar, dah cocok. Berarti lu udah main dapat duit kan? Gue kerja dulu dapat duit kan? Kenapa? Lu main aja dapat duit, gue harus kerja dulu kan? Iya itu dia makanya, hobi yang dibayar adalah anugerah. Berarti lu gaji bulanan dapat ngajar sekolahan, terus yang kedua lu dapat juga yang bonus-bonusnya malah gedean bonusnya ya dari main-main keroncong itu ya. Iya bisa dibilang kayak gitu. Hiburan juga lancar ya teh. Wah lancar banget Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan lupa senang-senangat. Iya. Soalnya kalau lagi corona gini, mood harus bagus kan. Gue seneng mulu Oh bagus. Emosi gue dikasih sama Tuhan cuman sebatas kasih sayang doang. Jadi apa? Siap. Gak ada. Mau bahas cinta-cintaan di sini nih. Jangan bos, beda. Oke, gue nanya dulu, ini masih soal ini loh. Apa yang buat lu sedihnya dulu deh. Sedihnya lu sebagai milih jalan musik ini. Kalau gue sendiri, gue masih punya pandangan. Mungkin gue kayak orang kolot ya, masih punya pandangan. Aing, nggak inilah, nggak bisa panjang lah. Lu ada usia lah. Kecuali lu bisa apa ya kayak Iwan Fals kalau kita dulu kan. Terus Sheldon Seven yang benar-benar musiknya kena. Apalagi sekarang lu pilih jalan indie gitu kan. Yang nggak semua orang bisa nikmatin musiknya. Gitu, istilahnya lah. Musik kan juga kan selera. Tadi gue bilang musik itu kan selera juga, selera banyak orang dan ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Nah makanya gue mau nanya ke lu, nggak enaknya lah lu pilih jalan musik ini. Nggak enaknya apa ya? Mungkin justru kayak di luar musik, karena kalau di musik gue nggak ada, maksudnya enak-enak terus gitu, senang-senang terus. Kalau mungkin kayak gini sih lebih ke pandangan kayak ini kalau gue ketemu orang di luar aja, tapi ini di luar musik ya konteksnya. Misalkan karena gue rambut panjang gini, terus kayak dianggap mungkin masih pemikiran-pemikiran orang zaman dulu gitu, iya. Kayak dipikir, ini orang apa sih kayak gembel gitu. Iya. Itu sih yang bikin, masih ada aja orang-orang kayak begini gitu. Oh iya. Tapi kalau di musik musik sendiri nggak ada. Kalau di ngajar gue malah santai, boleh rambut panjang. Asik juga ya lama-lama. Iya. Parah hidup gue ini seneng-seneng terus makanya. Gue mau nanya gue mau nanya, pengalaman lu bermusik, uang yang lu hasilkan pertama kali dari musik. Iya ini Killer Bunny lu dulu dibayar ya waktu SMA SMP ya? Dibayar nggak sih Dan? Mana ada. Oh nggak dibayar. Kasih. Waktu itu kan dibayar A2M. Oh iya betul. Makasih Mas. Makasih Kak, makasih. Makasih Mas, iya. Apa ya dulu ya? Beli apa ya? Dari main musik ya? Musik dong. Iya. Beli makanan sih. Anjing. Makanan iya. Oh sama ini. Makanan sama ini gue beli Game Boy. Lu beli Game Boy? Jadi kan gue dulu mikirnya kayak gini. Emang nih ada game di handphone. Cuman kayak kita lagi nunggu nih, suka nunggu. Misalkan main jam 7 malam. Tapi harus standby dari jam 4. Nah itu kadang kan ada waktu space panjang tuh. Iya. Nah di waktu nunggu ini gue ngapain ya, bosen gitu. Gue beli game kali. Beli deh tuh game. Oke. Itu pertama kali dapat itu kapan uang waktu SMA. Oh SMA udah sempat dibayar untuk musik berarti. Main orkes tuh iya, jujur aja nih gue cuman mainnya sedikit. Part gue main itu cuman sedikit tapi dibayarnya lumayan. Dibayarnya full kayak yang lain. Sumpah? Iya. Dibayar rata nih kalau yang pas SMA nih. Oke. Terus iya cuman yang lain partnya full dia main. Cuman gue kebetulan main simbal tuh, kalau nggak tahu simbal tuh yang kayak kalau di drum ada kayak piringan gitu. Nah gue main itu doang tuh dulu SMA. Terus doang, satu doang itu? Iya, main itu doang. Udah. Ternyata di-cut acaranya.
udah karena waktu itu nunggu kalau nggak salah itu udah Pak Jokowi atau sebelumnya Fauzi Bowo gitu datang tuh mau nonton. Terus udah nih udah datang, jadi kan musik penyambutan. Pas dia udah datang, udah. Terus habis itu kita keluar. Dibayar. Berapa? Gue mau tahu berapa? Wah lumayan lah pokoknya. Wah gila. Untuk ukuran anak Buat SMA lumayan buat banget. anak SMA. Iya parah. Berarti gede banget ya Teh. Lumayan. Apalagi kan gue dulu asrama ya SMA-nya ya asrama musik nih. Itu kan namanya asrama. Kalau dikasih duit kita udah namanya gimana ya? Kalau di rumah sama lo lagi merantau pasti beda kan duitnya. Iya. Meskipun dikasihnya sama tapi pengeluarannya beda kan. Iya. Misalkan lu di rumah 1 juta tapi lu terus merantau juga. Itu pengeluarannya beda kan ada nyemil ada wah iya, betul. gitu deh. Jadi tuh wah bonus banget friend. Ini menarik banget nih. Asrama musik bentukannya kayak apaan? Ya. Bentuknya kayak barak. Iya bentuknya kayak barak tapi deket sama gedung sekolahnya. Berarti nggak dibangunin tuh. Woi, sholat subuh, enggak kan? Siapa bilang dibangunin? Pagi-pagi pakai trompet. Pakai trompet. Iya, pakai trompet. Jadi temen gue ada yang bayarnya trompet, dia kalau pagi suka bangunin atau ada yang pakai saksofon atau snare gitu. Seru, men. Keren banget kan? Seru, asli. Ramai betul ya. Iya. At. Gue mau nanya dulu, At. Ini pertanyaan yang paling menarik, At. Kan tadi genre musik kan kalau gue tahu tuh sekarang ada pop, rock, terus ada macem-macem lah, dangdut. Nah sekarang tuh makin kesini makin aneh At, menurut gue, At. Ada yang rock alternatif, terus ada macem-macem dah tuh genrenya jadi nambah kata-kata belakangnya buat gue yang awam banget soal musik. Itu buat gue, apaan sih jadi ribet banget kayaknya dulu gue cuman taunya kangen band ya pop gitu, pop aja Ariel, Peter Pan pop aja, ternyata ada sekarang ada yang macem-macem tuh, ada panjang-panjangannya. Itu gimana tuh Ad? Gimana ya kalau bisa dibilang gue yang ini nggak berani komen sih, cuman mungkin dia basicnya rock nih, misalkan kayak gue nih, misalkan kayak percussion eksperimental aja deh. Dia misalkan awalnya band rock, terus kayaknya dimasukin tradisi enak deh gitu. Jadi mungkin dia bandnya rock, terus kayak dimasukin EDM enak deh. Jadinya rock EDM atau rock apa gitu mungkin ya. Mungkin dia di kepalanya dia kayaknya di mix cocok deh, diapain enak deh gitu. Akhirnya nambah-nambah kata belakang itu karena mixan itu sebenarnya. Kayaknya sih gitu. Gue kurang ngerti nih kalau soal genre-genre gitu ya. Soalnya di musik sendiri ada beberapa musisi yang nggak mau itu dikotak-kotakin. Iya, makanya. Kayak dibilang misalkan, lu dengerin Beatles. Terus Beatles musiknya apa sih? Rock, misalkan rock and roll. Tapi dia juga nggak pure semuanya rock and roll. Ada di satu lagu misalkan ada psychedelic-nya, ada yang agak-agak ngeblues-ngebluesnya gitu juga. Jadi gimana ya? Beberapa musisi adalah yang nggak mau dikotak-kotakin gitu. Jadi maksud gue musik itu gimana pendengarnya aja yang nerjemahinnya ya? Iya, itu juga. Karena kan dilempar lagi tuh sama si musisinya ini. Terserah lo mau nganggap ini musik apa gitu. Oke. Ada juga yang kayak gitu. Menarik. Lu Dan mau nanya apa Dan? Wah internet lo nggak stabil nih bro. Ngibul aja lo. Bilang aja lo nggak siapin konten lo. Paling ini sih, gue masih bingung aja kenapa lo milih genre tradisional pada akhirnya. Padahal yang gue tahu dulu tuh lo metal, punk, rock segala macem. Ya metal sempat lo kan metal. Jadi akhirnya terjun ke keroncong tuh sebenarnya trigger apa yang bikin lu milih untuk genre itu? Atau lu sebenarnya pengen juga ke genre lainnya? Mungkin karena dicemplungin kali ya. Jadi udah lo masuk aja gitu. Terus gue kayak, oh ternyata musik ini enak juga ya gitu. Dan itu secara gue nggak sadar, ternyata yang gue masuk ini, yang gue gabung ini, ternyata musik tradisi gitu.
Jadi lu udah mulai nyaman aja kan di genre itu. Wih, nyaman banget, parah. Karena dari Lu anak udah nggak muda main sendiri drum nggak lagi banyak. berarti? Main drum masih. Cuman udah kaku banget, udah kayak makan linggis gue, kaku banget. Urusannya. Iya, parah banget, kaku banget, nggak enak. Oke. Ini out of topic banget nih. Makanan apa minuman favorit lu? Apaan? Makanan atau minuman deh? Makanan dulu ya. Iya. Makanan gue suka sushi. Sushi? Iya. Kenapa lu suka sushi, At? Kenapa ya? Gue juga nggak tahu, tapi enak aja sih. Tapi lu maksud gue makanan Jepang semuanya kayak yakiniku atau apa sih wasabinya lu makan juga? Lu makan juga tuh. Wasabi gue makan, cuman nggak gue gadoin, itu bisa mampus lu. Atau misalnya apa? Semua makanan Jepang lu suka berarti? Ramen Gue suka. Tapi ada yang enggak sih. Gue juga kebetulan nih gue nggak makan daging-dagingan. Gue vegetarian kan. Jadi yang kayak yang daging-dagingan gitu gue nggak makan. Tapi gue masih makan daging ikan. Oke. Kenapa Sapi halal? sama ayam gue nggak. Belalang enak kan? Ya? Sumpah belalang enak. Kalau gue ke Thailand gue makan. Ngapain? Ke Banten ada. Sumpah. Di Serang ada yang makan belalang. Berarti lu vegan ya? Vegan? Enggak. Kalau vegan itu yang bener-bener pure tuh, nggak makan daging, dia nggak pakai barang yang ini, setahu gue ya. Dia nggak pakai sepatu kulit juga, yang dari kulit binatang aja dia nggak pakai. Itu kalau vegan. Kalau lu apa? Kalau gue masih lacto vegetarian. Panjang banget namanya, ya Allah, susah banget lagi. Itu gue masih minum susu, masih makan ikan gitu. Kalau yang vegan tuh bener-bener dia tuh pure ya. Iya, ada juga. Gue setahu gue waktu itu apa minuman? Ya. Air putih sih, air terjun juga enak. Iya, air putih terbaik sih. Air putih sama itu. Ya? Air putih ini susu apa? Air putih bening? Air bening. Air bening. Okay. Sama ini kopi ya, enak kopi ya. Vegan apa? Wah. Tadi lu ngomongin tentang vegan apa? Tadi putus kayaknya. Apa yang enak kan? Kopi enak. Iya. Coba dikirim ke sini, ke rumah gue, itu lebih enak lagi. Apa? Vegan ya. Tadi gue mau cerita apa ya? Gini banget. Lacto vegan. Oh ya, ada yang waktu itu gue pernah baca, ada orang yang dia conditional vegetarian gitu. Jadi kadang dia kalau lagi mau makan daging makan, tapi kalau lagi jadi vegetarian gitu. Kondisional gitu, suka-suka dia. Kondisional, gue juga kayak gitu dong. Iya itu mah. Lagi nggak pengen aja gue makan daging, mah nggak mau. Iya, daging. Mungkin dia nggak mampu ya, biar mungkin biar ada titel aja kali. Oh, gue vegetarian nih, cuman kondisional gitu. Emang nggak mampu beli. Nggak mampu beli daging. Iya. Ini udah semakin absurd. Gue mau nanya ke lo. Pesan buat orang yang bener-bener mau serius di musik dah. Dari lu aja. Intinya satu sih, konsisten udah. Konsisten. Kalau orang yang main bass terus ganti main gitar itu masih dianggap konsisten nggak? Ganti. Itu bisa dibilang ini kondisional juga tuh. Misalkan gini, emang dia udah ada basic nih, emang dia udah ada di dirinya dia, emang udah ada bakat banget musik. Kalau dia kan ada orang yang belajarnya cepet ya. Iya. Belajar bass cepet, belajar drum cepet. Nah kalau itu mungkin nggak apa-apa ya. Cuman kayak ini kalau gue termasuk yang lama nih, jadi gue harus fokus gitu. Nah kalau orang yang lama belajarnya itu jangan ganti-ganti kali ya. Fokus dulu, dalemin sampai bener-bener tahu, jangan ganti-ganti lah, sayang aja gitu nanti. Malah belok-belok. Oke. Thank you, Ad. Udah nyempetin waktunya. Dong. Apa, Dan? Apa tuh? Mungkin, apa lu? Itu aja. Mungkin cita-cita lu ke depan untuk diri lu sendiri dan untuk musik tradisional
apa keroncong atau musik tradisi Indonesia lah. Kalau cita-cita gue apa ya? Oh masih panjang banyak di list gue tuh banyak deh pokoknya. Apa yang satu yang paling Udah gitu paling aja. besar dong? Anjing lah emang. Apa? Jangan jawab Cita-cita. pertanyaan gue. Cita-cita gue harapan ya. Yang paling besar, yang paling besar. Yang buat kita tercengang. Apa ya? Lu mau ngalir aja, masa lu mau ngalir aja? Ya udah, ini gue ngikut keroncong apa yang sekarang keroncong tugu ya ngikut aja sampai kapan nggak tahu. Terus gue ngajar yang nggak tahu sampai kapan. Ada nggak apa ya? Ya list cita-cita lu. Apa ya? Wah nanti surprise lah pokoknya lu lihat sendiri gue udah. Waduh. Meledak duar. Hilang gue tuh. Kok hilang lo? Ditembak Soeharto apa? Keras banget. Bercandanya keras. Kalau yang harapan di musik tradisi ya gue pengennya sebenarnya ini pilihan juga sih buat semua orang gitu. Tapi gue pengennya kayak lu jangan nganggap remeh lah musik tradisi. Musik tradisi tuh mahal loh gitu di luar. Oke. Indonesia masa disia-siain kan sayang gitu. Kelas banget. Gua tepuk tangan nih. Apa tepuk tangan via Zoom gimana sih, ada gak sih? Bukannya ada ya? Ada bro, ada bro. Ada reaction. Oh, tepuk tangan, yoi. Tepuk tangan lu buat yoi. At, thank you banget ya, At ya. Udah nyempetin waktunya. Semoga... Ini nggak gue sempetin, emang gue free. Oh, sorry. Sukses juga buat... Emang gue kosong mengacara kan gue bilang. Sukses juga buat lu, buat semua bandnya, buat semua, bukan band ya, perkusinya, buat semua karir ngajarnya, sukses juga. Dari lu ada nggak sebelum lu tutup? Woi. Gua penutupnya ya. Yoi, lu penutup, biar keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, udah kayak ini lu.